Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, saya akan membacakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Artinya seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan ya, harus percaya kepada pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Dan ini semuanya dari kebenaran firman Tuhan. Poinnya banyak, ada 12 poin, tapi saya akan bacakan 3 poin saja yang berhubungan dengan hari ini, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, poin ketiga dan poin yang ke-11 yang akan saya baca dari 12 poin ini. Poin pertama dikatakan, aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Amin. Sekali lagi, Alkitab yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, kalau firman Allah apalagi diilhamkan oleh Roh Kudus, siapapun yang menuliskannya pasti benar karena diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, harus ditanamkan di dalam hati kita pribadi lepas pribadi bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pasti mutlak benar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena sekarang di luaran ya banyak, bukan banyak, yang mengatakan bahwa Alkitab itu tidak mutlak benar. Ada kontradiksinya, ada salahnya. Tetapi saudara saya harus yakin karena Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yaitu Alkitab dikatakan adalah firman Allah. Masa firman Allah ada salah? Masa firman Allah kebenarannya tidak mutlak? Bahkan ketika ditulis, betul yang menulis adalah manusia, tetapi diilhamkan oleh Roh Kudus. Amin. Penting ya, ini penting. Jangan sampai tersesat dengan pengajaran di luar ya, yang menekankan tentang logika. Nah, ini sasarannya orang-orang pintar nih. Ya, logika, semuanya harus masuk logika. Ya, kalau semua harus masuk logika, ya itu Alkitab bukan firman Allah, itu adalah ilmu pengetahuan. Tetapi firman Tuhan ada yang bisa diterima dengan logika, tetapi ada harus diterima dengan iman. Amin. Poin yang ketiga dikatakan, Yesus Kristus juru selamat dan pengantara kita adalah anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Ini yang dibaca semuanya sudah terjadi. Amin. Sampai hari ini kita memperingati kenaikan, itu sudah terjadi. Jadi karena ada juga pengajaran bahwa Yesus tidak mati, tetapi dia langsung diangkat, tidak melalui kematian. Tetapi saudara dan saya harus diawali percaya kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan mengajarkan bahwa Yesus Kristus lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Itu semua sudah terjadi. Poin yang 11 dikatakan Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam dia, mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan dia di angkasa. Kemudian ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Amin. GBI percaya
pengangkatan. Jadi saya rapture. Dia akan datang kembali. Ya, menyongsong di angkasa. Itu rapture. Ya, jadi intinya Bapak Ibu Tuhan, saudara dan saya harus berjaga-jaga. Jangan takut dengan kiamat, tapi harus berjaga-jaga untuk supaya satu saat kelak ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, menyongsong di udara, saudara dan saya, orang-orang yang percaya terangkat. Amin. Terangkat ke surga. Apa yang terjadi ketika kita diangkat ke surga? Kita akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Sementara kita di atas sana, pesta perjamuan kawin anak domba. Di muka bumi ini terjadi penganiayaan yang dahsyat. Antikris menguasai, antikris yang akan membuat kesesakan di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya saudara dan saya tidak mengalami kesesakan oleh antikris, saudara dan saya harus terangkat ke surga. Amin. Bagaimana caranya? Caranya berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Jaga iman kita, jaga kekudusan. Amin. Supaya kita satu saat kelak bisa bersama-sama dengan Tuhan di angkasa bertemu. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tidak perlu memikirkan waktunya, yang harus saudara dan saya pikirkan dan perhatikan diri kita untuk berjaga-jaga. Itu penting sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesudah itu nanti saudara dan saya akan turun bersama-sama dengan Tuhan, datang ke dunia menjejakkan kaki yang kedua kali. Dan kita akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Amin. Sesudah memerintah selama 1000 tahun, barulah yang namanya kiamat. Saudara, jadi kiamat itu sekarang, wah perang Israel sama Iran, mau kiamat. Enggak saudara, ya harus ada pengangkatan dulu. Kerajaan 1000 tahun baru ada kiamat. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang kedua. Ya. Tadi dikatakan Yesus Kristus juru selamat dan pengantara kita adalah Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Diawali dengan Yesus Kristus juru selamat. Ya. Jadi juru selamat saudara dan saya tidak ada yang lain, hanya satu, namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan berpikir ada keselamatan di luar sana. Tidak ada. Kalau saudara dan saya percaya bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Tuhan, dan saudara saya pelajari kebenaran firman Tuhan, maka hanya Yesus Kristus juru selamat. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Ini dasar sekali, tetapi bisa digoyang dengan pengajaran-pengajaran yang menonjolkan logika. Ya, saya ulangi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga
selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lewat kematiannya di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, juru selamat hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Banyak jalan menuju Roma, satu jalan menuju sorga, Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan berikutnya, Yesus Kristus juru selamat dan pengantara kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah pengantara. Firman Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pelantaranya hanya satu, Yesus. Bukan kebaikan, bukan amal ibadah, bukan kesolehan. Sebab firman Tuhan katakan kebaikan manusia itu seperti kain yang kotor. Pelantaranya hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Lanjut. Yesus Kristus juru selamat dan pengantara kita adalah anak Allah yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus bukan dari hubungan suami istri, tetapi dari Allah sendiri. Amin. Dari Allah sendiri. Yesus Kristus telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga. Artinya Tuhan Yesus itu hidup. Saudara dan saya tidak salah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena Dialah Allah yang hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Betul, matinya untuk saudara dan saya. Tetapi tidak selamanya mati, Dia bangkit dan naik ke surga. Allah saudara dan saya adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Ya. Suatu saat kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Kepulangan hanya ada dua cara. Yang pertama, pintunya lewat kematian. Yang kedua, kalau diizinkan mengalami lewat rapture, kenaikan. Wah, terangkat ke sorga, bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi apapun caranya, yang penting Tuhan Yesus sekarang sudah ada di sorga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yang pertama dikatakan firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Berikan tepuk tangan. Dia naik ke sorga mempersiapkan tempat buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa. Amin. Bahkan ayat ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara dan saya akan ada bersama-sama dengan Tuhan satu saat kelak. Amin. Maka dari itu pertahankan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan mau digoyahkan dengan apapun. Harta, kekayaan, pangkat, jabatan, jodoh mungkin. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Pertahankan iman percaya saudara dan saya sampai kita pulang nanti ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus naik ke sorga,
yang berikutnya, Dia juga adalah Allah yang luar biasa baik. Ya, Dia tetap sekalipun ada di sorga membela saudara dan saya. Kenapa membela? Karena saudara dan saya ada di muka bumi ini, ada di dalam pantauan si jahat, ya, yang selalu melihat kesalahan-kesalahan saudara dan saya untuk didakwa. Tetapi kalau saudara dan saya menjadi orang-orang percaya Tuhan, Tuhan Yesus membela di sorga. Saya bacakan firman Tuhannya. Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34 berkata demikian. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara dan saya dibela oleh Tuhan Yesus di hadapan Allah atas dakwaan-dakwaan si jahat. Ya. Sekali lagi saya bacakan di dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Biar saudara dan saya sungguh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa orang pilihan Allah? Saudara dan saya. Amin. Yang membenarkan mereka yaitu saudara saya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Itu saudara saya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela saudara dan saya. Amin. Membela dari dakwaan-dakwaan si iblis. Iblis itu pendakwa. Wahyu 12, tolong tampilkan ayat 10. Ya. Dikatakan begini, Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblislah pendakwa yang mendakwa saudara dan saya di hadapan Allah. Tetapi Tuhan Yesus, Dia justru sebaliknya yang membela saudara dan saya. Amin. Sekalipun Dia ada di sorga. Bukan hanya sekedar menyiapkan tempat bagi saudara dan saya, tetapi membela kehidupan saudara dan saya. Bangga enggak punya Allah seperti itu? Saudara dan saya harus bangga, harus kagum memiliki Allah seperti Yesus Kristus Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang Tuhan, saya loncat, kita akan bicara tentang Yesus terangkat ke sorga. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 1. Saya akan bacakan ayat yang ke-6 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bertanyalah mereka, murid ya mereka ini yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, dia yang jasmani kerajaan karena waktu itu masih dijajah oleh Romawi. 7. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, murid-murid ya. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ini malaikat. 11. Dan berkata kepada mereka, kepada murid-murid, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Amin. Yesus akan datang kembali. Seperti murid melihat ketika Yesus naik terangkat ke surga. Maka malaikat itu berkata kepada murid-murid, kamu akan melihat
Yesus nanti datang kembali. Itulah kejadian yang namanya rapture. Akan datang, terlihat di awan. Dan saudara, orang yang percaya, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, akan terangkat ke sorga. Amin. Rindukan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus akan datang kembali, ya. Dan ini juga ada di dalam pengakuan iman Gereja Betel Indonesia yang poin tadi bacakan, yang ke-11, ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, biasanya orang itu banyak memikirkan tentang kapan datangnya, sehingga lupa untuk mempersiapkan diri. Banyak mengulik firman Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus, sehingga ada ajaran-ajaran tahun sekian akan datang, tahun sekian akan datang. Bahkan bukan di luar negeri, di Indonesia pun dulu yang kejadian di Bala Endah, ya. Sampai orang yang sekolah berhenti sekolah, yang bekerja berhenti bekerja, ya. Yang jualan, yang dagang berhenti, punya barang-barang dijual, semua berkumpul di Bala Endah, ya, untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Tahun berapa itu? Bapak Pendeta siapa? Sibuaya. Saya ingat itu. Wah, heboh waktu itu. Ini kejadian di dalam negeri. Menunggu-nunggu kedatangan Tuhan Yesus, akhirnya datang bapak-bapak polisi. Nah, Bapak Ibu Tuhan, jangan memikirkan ngutak-ngatik kapan datang Tuhan Yesus. Sudah jelas firman Tuhan, tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi manusia, aduh, keponya luar biasa. Diutak-atik kapan tanggalnya, tahunya, aduh saudara. Padahal yang harus kita pikirkan bukan tentang kedatangannya. Yang harus saudara dan saya pikirkan bagaimana kehidupan kita. Supaya suatu saat ketika Tuhan datang, baik lewat kematian atau lewat pengangkatan, kita dalam keadaan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, memiliki kasih yang kuat kepada Tuhan, percaya sepenuh hati. Amin. Itu yang harus dipertahankan, yang harus dijaga. Bukan ngutak-ngatik kapan datang Tuhan, nanti yang datang Pak Polisi. Aduh, barang sudah dijual, sekolah berhenti, dagangan udah nah, ingat ya, terlalu pintar ya, karena gelarnya STH, MTH, apalagi HHH, sehingga diulik utak-atik. Padahal sudah jelas, tidak ada yang tahu. Amin. Ya. Matius 13 ayat 32 berkata, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Sudah titik, itu sudah jelas firman Tuhannya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, sekali lagi, ketika rapture atau pengangkatan, tidak ada yang tahu harinya, ya. Kapan Tuhan Yesus datang di angkasa. Ada yang sebelum dianiaya, ada yang sesudah 3,5 tahun, itu berbeda-beda penafsiran. Tapi yang jelas ada pengangkatan dan di bumi ada penganiayaan yang dahsyat, yang sangat mengerikan, yang dipimpin oleh antikris. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan, siapakah yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus ketika pengangkatan? Tadi dikatakan firman Tuhan, malaikat berkata kepada murid-murid. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan, saudara dan saya harus menjadi murid. Amin. Pengikut itu murid, bukan simpatisan, bukan penggemar, saudara. Ya. Oh, saya penggemar Tuhan Yesus, saya simpatisan, bukan. Tetapi saudara dan saya adalah pengikut. Saudara dan saya adalah murid. Karena murid-murid yang akan melihat kedatangan Tuhan Yesus di angkasa. Waktu kedatangan 2 kali di angkasa, rapture. Ya. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Lukas pasal 14. Di sini ada kriteria seorang murid. Ya.
Lukas pasal 14 ayat 25 sampai selesai. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Nah, kalimat ini biasanya menjadi pertentangan. Karena mungkin secara harafiah harus membenci saudara, membenci keluarga. Nanti saya terangkan. Lanjut. 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu, membuat anggarannya, biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 29. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. 34. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya ambil ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sepertinya kalimat ini sadis. Untuk menjadi murid Tuhan Yesus harus membenci orang tua, harus membenci anggota keluarga. Padahal firman Tuhan dikatakan di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini bukan secara harafiah membenci, tapi dijelaskan lebih di dalam Matius pasal 10 ayat 37. Dikatakan begini. Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu artinya. Artinya nomor satu. Bukan nomor satu, hanya satu-satunya. Yesus yang kita kasihi. Baru yang lain. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, saya yakin dan percaya akan dampaknya kita mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi yang lainnya juga. Amin. Ya. Artinya prioritas. Bukan harus membenci orang tua dan harus membenci anggota keluarga. Tetapi maksudnya prioritas adalah Tuhan. Amin. Di atas orang tua, di atas anggota keluarga. Prioritas pertama adalah Tuhan. Kalau saudara dan saya memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya, maka firman Tuhan katakan, saudara dan saya adalah murid Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang dimintakan oleh Tuhan. Amin. Ya. Yang ayat 27 dikatakan, barang siapa tidak memikul salibnya, nah ini kriteria murid.
Jadi murid itu yang pertama prioritasnya adalah Tuhan. Ya. Bukan kita tidak hormat kepada orang tua, bukan kita tidak mengasihi sesama saudara. Ya. Kita harus, tetapi prioritas adalah Tuhan. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan, bukan pendapat saya. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kriteria yang kedua di ayat yang ke-27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Kenapa pagi ini berbicara saudara saya harus menjadi murid? Harus memiliki kriteria murid? Karena hanya murid-muridlah yang akan terangkat nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapak Ibu yang setuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Firman Tuhannya di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Dikatakan Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Nah ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Amin. Dikatakan menyangkal dirinya, bukan menyangkal Tuhan. Menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Bukan memikul salib Tuhan Yesus. Memikul salibnya. Salib berbicara penderitaan. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan, memikul salib itu rela atau mau menderita karena Tuhan. Ya, biasanya kan orang Kristen itu ikut Tuhan itu mau yang enak-enaknya saja. Tidak salah, tapi ingat salibnya ada. Ya, dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Memikul salibnya artinya rela atau mau menerima menderita karena Tuhan Yesus. Mungkin karena saudara dan saya percaya Tuhan Yesus diejek orang. Mungkin karena percaya Tuhan Yesus dihina orang. Mungkin karena percaya Tuhan Yesus kita dikucilkan. Dan banyak-banyak lainnya. Amin. Itu artinya kita harus memikul salibnya. Menderita. Ya. Pengalaman ketika saya percaya menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat pribadi. Ya ceritanya lah, latar belakang seperti saya. Di keluarga, ya, warisan, ya, di tempat kerjaan sama teman-teman, biasanya damai jadi kesesakan. Itu pikul salib, bukan salib Tuhan, salib kita memikul salib sendiri karena percaya Tuhan. Kalau kita mau, itu adalah layak menjadi murid Yesus. Ya. Jangan percaya Tuhan Yesus, wah sungguh-sungguh ketika ada tekanan, ada hinaan, ada ejekan, dikucilkan dan sebagainya, mundur kembali. Yang berikutnya Bapak Ibu Yesus Tuhan, menyangkal diri artinya rela atau mau menolak kenikmatan duniawi karena Tuhan Yesus. Rela atau mau menolak kenikmatan duniawi karena Tuhan Yesus. Ya. Kenikmatan duniawi tetapi tidak sesuai, tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tolak. Sekalipun itu nikmat. Sekalipun itu enak. Tetapi kalau melanggar kebenaran firman Tuhan, melanggar aturan Yesus Kristus, kita harus berani menolaknya. Itulah yang namanya murid. Yang berikutnya Bapak Ibu yang Tuhan, kriteria murid selain prioritasnya Tuhan, mau menyangkal dan menerima salib, juga di ayat 33 bacaan tadi dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Amin. Ini ayat yang ke-33. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan,
saudara dan saya jangan terikat dengan keduniawian. Sehingga kita condong kepada keduniawian dan tanpa disadari kita sedang membelakangi Tuhan. Ya. Jangan condong. Ya, kita terlalu mengejar keduniawian. Karena tanpa kita sadari kita sedang membelakangi Tuhan. Amin. Bukan tidak butuh hal-hal yang ada di duniawi. Yang ada di dunia maksud saya. Kita masih hidup di dunia dan kita membutuhkan yang ada di dunia ini. Tapi ingat, yang pertama prioritas adalah Tuhan. Amin. Ya. Orang yang terikat dengan keduniawian pasti menghalalkan dengan cara apapun. Dia tidak akan berani memikul salibnya. Dia tidak akan berani menyangkal dirinya demi kenikmatan keduniawiannya. Bapak Ibu yang Tuhan, ya, jangan andalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya. Jangan sampai kita terikat. Ya. Boleh kita punya harta, boleh, tidak dosa. Dan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sepanjang kita tidak terikat kepada harta. Begitupun pangkat, jabatan dan lain sebagainya. Tetap yang mengikat kehidupan saudara dan saya adalah fokusnya Tuhan. Amin. Yuk baca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Aman? Amin? Mau nyebut amin? Aman. Aman, amin. Dengan iman. Ya, diibaratkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mau musim apapun, terik panas apapun, karena akarnya terpaut dengan sumber kehidupan, dia akan kuat. Amin. Bahkan menghasilkan buah pada musimnya. Saudara saya, kalau memiliki akar yang tertanam kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, apapun yang terjadi di dunia ini, saudara saya akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tidak akan tergoyahkan pengajaran apapun, ya, situasi kondisi apapun, mungkin krisis ekonomi dan lain sebagainya, tidak akan membuat saudara goyah iman. Kalau saudara akarnya, pondasinya tertanam kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Seperti diumpamakan pohon yang akarnya di tepi aliran air. Amin. Akan kuat apapun yang terjadi. Bisa saja kita terpuruk. Terpuruk ekonomi, bisa saja. Terpuruk kesehatan, bisa saja. Terpuruk di dalam keluarga, rumah tangga, bisa saja. Tetapi kalau akar kita tertanam, bertemu sampai kepada sumber kehidupan Yesus Kristus, tidak akan goyah iman. Amin. Pak, saya tidak akan goyah iman kalau dagangnya lancar, keluarga lancar, rumah tangga lancar. Ya itu mah semua juga bisa, nggak usah orang Kristen. Semua orang bisa. Tetapi sebaliknya saudara saya, ketika terbalik situasi dan kondisi, kita tetap kuat. Karena kita teguh pegang firman Tuhan. Amin. Dan buktinya tetap menghasilkan buah. Amin. Tetap memiliki kasih, sabar,
murah hati, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau orang yang kuat akarnya sampai ketemu dengan sumber kehidupan, Yesus Kristus Tuhan. Gak membuat situasi kondisi yang memburuk kita hilang penguasaan diri, kita hilang kasih dan lain sebagainya. Tidak akan. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan, yang berikutnya yang keempat. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Ini juga adalah kriteria murid. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan, maka katanya, kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Tinggal dalam firman-Ku. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Tinggal di dalam Tuhan. Amin. Artinya apa? Artinya seluruh kehidupan kita ini tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Ada di relnya firman Tuhan. Selaras dengan firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa tinggal firman Tuhan? Bisa hidup dengan sesuai dengan firman Tuhan kalau kita tidak tahu tentang firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tahu firman Tuhan? Belajar. Amin. Belajar. Belajar tidak cukup hari Minggu dengarkan khotbah. Enggak cukup. Ya. Belajar banyak lagi. Baca buku-buku rohani. Ya. Ikut seminar-seminar kerohanian. Tapi hati-hati harus disaring. Ya. Belajar firman Tuhan, sharing dengan rekan-rekan. Banyak hal. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu Tuhan. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan begini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Tanda saudara saya adalah murid Kristus yang nanti kelak kalau ada pengangkatan terangkat. Firman Tuhan katakan saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Ya, ada yang masalah besar diperkecil, masalah kecil ya dihilangkanlah. Dibenarkan, saling mengasihi. Jangan dibuat besar menjadi masalah besar. Ya, harus memiliki kasih. Saling mengasihi adalah bukti kita adalah murid Tuhan Yesus. Ya. Yang berikutnya Yohanes 15 ayat 18 dikatakan dalam hal ini Yohanes 15 ayat 8 dalam hal ini Bapakku dipermuliakan yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang berikutnya murid itu harus berbuah. Amin. Ya, buahnya Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus lahir, melayani, mati, bangkit, naik ke surga. Hari ini kita memperingati naik ke surga. Tapi satu saat kelak akan datang kembali. Kepada siapa? Murid, yaitu saudara dan saya. Jadilah murid. Yang pertama saya simpulkan murid Tuhan itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saya undang pemimpin pujian dan tim. Yang kedua berani menyangkal diri dan memikul salibnya. Yang ketiga tidak terikat dengan keduniawian tetapi fokusnya Tuhan. Yang keempat tetap tinggal dalam firman Tuhan yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kelima saling mengasihi sesama manusia dan yang terakhir berbuah-buah
baik buah pertobatan, buah roh, bahkan buah jiwa-jiwa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri.